Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini kita sangat bersyukur boleh masih ada waktu, kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun lewat online tapi tidak mengurangi kesungguhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan yang boleh menjamah setiap kita. Itu sebabnya mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi ini kami ada karena kemurahan-Mu. Kami mau gunakan waktu ini untuk boleh datang kepada Engkau, menaikkan ucapan syukur kami, meninggikan kebesaran nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada keajaiban terjadi di tengah-tengah kami. Karena Roh-Mu yang hidup boleh melawat setiap kami. Terima kasih, kami akan buka hati dan mulai ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami
dan sembah Tuhan, katakan ku nyanyi haleluya. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, keagungan, kejayaan hanya milik Tuhan. Ajaib perkasa, Amin. perbuatanmu. Lebih lagi mari angkat hati, angkat jiwa, katakan Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. oh, kami mau nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Haleluya, Yesus baik. perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di Thank you Tuhan, thank you Jesus. Kau yang mengenal setiap hati kami Tuhan, yang mengenal setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, keajaiban terus Kau nyatakan. Kau yang sanggup mengubah kami menjadi baru. Pagi hari ini, lewat pujian dan penyembahan ini, biar Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Terpuji Engkau dengan segenap hati dan penuh sukacita. Kami akan lebih lagi memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang di rumah boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari boleh kiri kanannya kasih, keluarga kannya boleh kasih tos salah satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Dan mari dengan segenap hati saja buat mari tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hey, come on, tepuk tangan bagi dia. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di
Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku puji. Sekali lagi kata-kata, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, biarlah kiranya sukacita dari Allah terus mengalir dalam hidup kita apapun keadaan yang kita alami. Amin. Mari kita akan segera menikmati berkat firman Tuhan. Siapkan seluruh hati kita di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam-Mu ada seluruhnya Tuhan. Kebenaran kerajaan yang sejati itu berasal daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau terus ingin belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan benar di dalam kerajaan-Mu, seturut dengan maunya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan, kuasai hati pikiran kami seluruhnya, dan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan isi dari firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu. Waktu pemberitaan firman-Mu ini Tuhan kami serahkan semua dalam otoritasnya Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini masih dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sekali lagi masih dalam suasana pandemi, kita hanya bisa berjumpa dalam suasana online. Tetapi saya percaya ini tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama mau belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu mengenai sabda bahagia. Hari ini kita memasuki ayat yang keempat. Ayatnya berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kata berduka cita ini harus menjadi perenungan bagi kita, karena ini adalah bagian yang cukup penting, yang sangat menentukan pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki rasa duka cita ini, atau kesadaran berduka cita seperti di dalam ayat ini, inilah yang akan menolong kita untuk terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kita akan terus melakukan pertobatan demi pertobatan, dan itu menghasilkan kehidupan yang semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Kata berduka cita di dalam bahasa aslinya dipakai kata pentos. Ini artinya berduka cita atau kesedihan atau berkabung atau hancur hati yang mendalam yang disertai dengan penyesalan. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi tangisan atau ratapan kesedihan yang begitu dalam yang disertai dengan penyesalan. Ayat 4 pasal 5 Matius ini itu di dalam bahasa aslinya berbunyi demikian. Makari pesundes. Pesundes itu artinya adalah orang yang melakukan pentos. Jadi orang yang berduka cita. Nah, ini bukan sesederhana yang saya ucapkan ini adalah satu keadaan, kesadaran batiniah, kesadaran di dalam hati merasa tidak berdaya, dan ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga, yang minggu lalu kita sudah bahas. Karena begitu miskinnya, sehingga seseorang itu tidak layak
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan itu menjadikan dia bersedih, berduka, menjadikan ia mengalami pentos. Jadi ketidakberdayaan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah yang membuat dia bersedih. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, rasanya ini sangat jarang sekali ditemukan kepada orang-orang percaya. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dengan jelas, kalau orang mengalami hal ini, berduka cita yang model seperti ini, dia akan dihibur. Duka cita apa ini? Ini adalah satu keadaan yang memang harus ditangisi sedemikian rupa. Sehingga ini menolong seseorang untuk menyadari keadaannya di hadapan Tuhan. Ini menolong orang tersebut akan menjadi sangat rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga ia mau bertobat dengan semua yang sudah dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah berduka cita yang dimaksud, yaitu kesadaran merasa diri sangat miskin di hadapan Tuhan, tidak layak memberikan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan oleh sebab itu dia bersedih, dia berduka. Oleh sebab itu kita diingatkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 9 dan 10 berkata demikian ayatnya. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kemalangan apa ini? Mengapa kita diminta untuk menyadari kemalangan kita? Ini kemalangan bukan kemalangan soal kita mengalami peristiwa yang membuat kita sedih secara duniawi, misalnya kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, bukan soal itu. Tetapi ini adalah kemalangan-kemalangan rohani. Kemalangan kita tidak bisa hidup kudus yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kemalangan eksistensi kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita malang di hadapan Tuhan, tapi kita enggak menyadari, kebanyakan begitu, merasa baik-baik saja. Saya enggak pernah merasa berdosa di hadapan Tuhan. Selama ini saya benar-benar saja. Saya rasa saya tidak ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini berkata, Yakobus ini berkata, sadarilah kemalanganmu, yaitu kemalangan-kemalangan rohani dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, sebenarnya setiap hari kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu contoh saja, perkataan kita, walaupun sedikit itu biasanya terselip seperti tidak kita sadari menyakiti hati orang lain. Dan kita merasa baik-baik saja, padahal itu adalah kemalangan kita. Kita nggak bisa kontrol diri. Banyak hal yang lain lagi.
yang seharusnya kita menangis gara-gara itu. Tetapi faktanya kita jarang menyadari itu sebagai kemalangan. Kita nggak mau berduka tentang hal itu. Kita masa bodoh. Bodohlah. Kita nggak peduli dengan keadaan diri kita yang seperti itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Itu artinya harus menyadari keadaan dirinya itu sebenarnya malang di hadapan Tuhan. Hampir setiap hari kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran maupun tindakan kita. Mata kita sering jelalatan kemana-mana. Pikiran kita sering menilai orang lain dengan negatif. Kita punya rencana-rencana yang tidak baik. Nah, malangnya kita nggak sadar akan hal itu. Kita nggak pernah menangisi soal-soal seperti ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kalau kita mengalami duka cita yang model seperti itu di ujungnya Tuhan menyediakan penghiburan. Kita mau dengan rendah hati, Tuhan saya sadar hari ini banyak kesalahan saya di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa mengelabui orang lain, tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari. Dan kalau ini terus berlangsung, biasanya orang akan sulit mengalami perubahan hidup dalam hidupnya. Makin hari justru makin keras kepala, susah ditegur. Dan kalau hal ini yang terjadi, orang tidak mau berduka cita, tidak mau meratap karena kemalangan itu, ini sama dengan orang yang tidak mau mengakui bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Keadaan seorang seperti ini, itu akan seperti keadaan orang yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, kalau kita terbiasa acuh tak acuh terhadap kesalahan kita sendiri, yang ada model seperti ayat 1 Yohanes pasal 1 ini, ayat 8. Menipu diri sendiri tapi kita nggak sadar. Tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Nah, yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu harus terjadi duka cita karena hal-hal yang seperti itu. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang sangat miskin di hadapan Tuhan, ketidakberdayaan karena dosa, itulah yang harus ditangisi. Nah, kalau ini tidak pernah terjadi dalam hidup kita, kita merasa baik-baik saja, hati-hati nanti lama-lama kita tumpul terhadap hal itu. Merasa tidak masalah berbuat dosa. Merasa tidak apa-apa, aman-aman saja. Nah, ini bahaya kalau kita terus berkembang dengan cara seperti itu. Nah, yang Tuhan mau adalah mari kita tangisi hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka itu. Ini yang disebut duka cita di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini. Dan kalau kita hidup seperti itu manfaatnya bagi kita sendiri juga besar.
Duka cita yang mendalam tentang keterbatasan kita, tentang keberdosaan kita itu justru akan sangat menolong hidup kita. Tetapi orang jarang yang melakukan hal ini. Hari ini berlalu begitu saja tanpa koreksi diri. Besok juga begitu lagi. Tetapi padahal kalau kita mau ikuti apa kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini, kita mau berduka cita gara-gara itu kita akan menerima upah yang luar biasa, kita akan dihibur di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyadari hal ini. Rupanya memang kita perlu setiap hari melakukan hal yang seperti ini. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati, menangisi kita, hidup kita sepanjang hari ini kita sudah lakukan apa? Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari? Nah, mengapa hal ini perlu? Mengapa hal ini penting? Mari kita akan lihat bersama-sama. Kalau kita mau berduka cita atau berpentos dalam hidup kita, menangisi hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, itu kita yang pertama akan menikmati evaluasi diri. Dan itu tentu saja ujungnya adalah perbaikan hidup. Hal yang pertama, kalau kita mau melakukan berduka cita seperti yang Tuhan maksudkan ini, kita akan menikmati yang namanya evaluasi atau koreksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata demikian, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kita ini dipanggil untuk hidup suci. Bukan hanya sekedar hidup baik. Hidup suci itu menyangkut kedalaman batiniah kita. Dari dalam keluar. Kalau sekedar hidup baik, hidup normal, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak minum mabuk dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kita bisa mengelabui siapa saja yang kita mau. Tetapi hidup suci itu berbeda. Kalau orang hidup suci pasti hidupnya baik. Kalau orang hidup suci pasti hidupnya benar. Karena semua muncul dari kedalaman batiniah. Muncul dari kedalaman hati. Nah, inilah panggilan kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu koreksi diri, kita perlu dievaluasi setiap hari dalam hidup kita melalui kita berduka cita itu. Nah, hal-hal apa saja yang sering kita tidak sadari, mari kita perhatikan Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau kita hidup dengan cara seperti itu kita menjadi najis di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita koreksi pikiran kita selama ini isinya apa? Hati kita selama ini pikirannya apa?
Saudara nggak perlu ngomong di depan saya, tetapi mari kita jujur di hadapan Tuhan. Benarkah poin-poin yang ada dalam ayat ini itu juga masih ada dalam hidup kita? Itu artinya kita masih najis di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak mau berduka cita gara-gara hal-hal itu, ini bahaya. Nah, inilah yang menolong kita. Kalau kita mau berduka cita tentang yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita akan semakin hari semakin dikoreksi. Hari ini salah apa kita tahu, Tuhan ampuni saya. Sebelum tidur kita bisa lakukan ini. Renungkan sepanjang hari apakah ada yang tidak berkenan. Pasti ada. Saya lakukan ini setiap malam. Dan selalu ada muncul itu. Tuhan ampuni saya. Dan itu sifatnya pribadi. Ini bisa berlangsung terus-menerus setiap hari. Hari ini terjadi lagi, hari besok terjadi lagi. Dan kita terus bisa berduka cita gara-gara itu. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki memang. Kita mengoreksi diri kita, dan setelah kita tahu, kita tangisi di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Pikiran kita itu seringkali jatuh dengan hal-hal seperti itu. Kita sering berpikir jahat, menghakimi orang dan lain seterusnya. Tapi kita merasa baik-baik saja, itu bahaya. Dan itu tidak akan menolong kita kepada perbaikan diri. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan hari ini aku salah ini Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kita berduka gara-gara itu. Inilah yang akan Tuhan terima dan Tuhan akan memberi penghiburan. Dan itulah sebabnya Galatia pasal 5 ayat 24 berkata bahwa itu semua harus disalibkan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus disalibkan. Disalibkan artinya dipaku, tidak boleh bergerak lagi, dihukum di situ. Kita harus berani ambil tindakan menghukum itu. Nah, tidak stop sampai di situ. Kolose pasal 3 ayat 5 berkata bahwa itu juga bukan hanya sekedar dipakukan, disalibkan, tetapi harus dimatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hal pertama ketika kita mau berduka cita seperti yang Tuhan maksudkan ini, secara otomatis kita dikoreksi oleh Tuhan. Kita dievaluasi, dan dari situ muncul perbaikan. Lalu mengapa kita perlu berduka cita? Selanjutnya bagian yang kedua saya menuliskannya begini. Ketika kita melakukan berduka cita seperti yang Tuhan harapkan ini, kita akan mengalami diarahkan kepada pertobatan yang sesungguhnya. Salah satu contoh yang jelas tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10. Ini tentang teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ketika ditegur, jemaat Korintus itu berduka. Dan hasil dari dia berduka, mereka berduka. Hasil dari jemaat di Korintus berduka,
mereka pada akhirnya bertobat kepada Tuhan. Ayatnya berbunyi demikian, 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku ini, kata Paulus, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Jadi ada 2 model duka cita yang ditulis dalam ayat ini. Yang pertama adalah duka cita karena kehendak Allah. Yang dikehendaki duka cita seperti apa? Duka cita seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, di sini juga dituliskan ada duka cita yang membawa kematian. Yaitu duka cita duniawi. Berkabung gak habis-habis, berlarut-larut, gara-gara mobilnya hilang misalnya. Itu kalau gak segera dibereskan, itu justru membawa kematian. Tetapi duka cita yang dikehendaki Allah, yaitu menyesali kesalahan di dalam Tuhan, dan orang itu bertobat, maka itulah yang membawa keselamatan atau kehidupan kekal. Jadi bagian yang kedua ini jelas bahwa kalau kita mau berduka cita seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 4 tadi, jelas menghasilkan pertobatan. Itulah yang akan menggiring kita menyadari bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh sebab itu kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni saja, ampuni saya. Dan itulah yang membawa pertobatan. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi pertobatan itulah yang akan membawa orang menjadi titik awal orang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu dimulai dari berduka karena hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, tentu saja duka cita yang seperti yang Tuhan Yesus maksudkan ini menghasilkan penghiburan yang abadi, yang sejati. Ini adalah penghiburan yang tidak mudah dikuasai oleh stres, yang tidak mudah dipudarkan oleh situasi keadaan di sekitar kita. Kita akan merasa lebih tenang di situ. Kita akan merasa lebih damai di situ. Kita akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Dan itulah ketenangan batiniah yang kita bisa terima sebagai penghiburan daripada Tuhan itu sendiri. Roh Kudus datang kepada kita, dialah yang memberikan penghiburan. Tuhan Yesus berkata, lebih baik saya pergi kepada Bapa, setelah itu aku akan mengutus seorang penolong bagimu dan dialah yang akan menghiburmu. Penghiburan dari Roh Kudus itulah yang akan menolong kita
menikmati penghiburan yang sesungguhnya. Kita akan merasa aman, tenang di situ, menikmati damai sejahtera Tuhan secara penuh. Lukas pasal 6 ayat 21, bagian B berkata demikian. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jadi kalau kita mau menangisi diri kita karena ketidakberkenanan kita di hadapan Tuhan, itu akan diakhiri dengan tertawa di dalam Tuhan. Menangis itu bukan berarti kita harus histeris, harus seperti yang kita lihat di kebanyakan gereja-gereja. Tidak harus seperti itu. Tetapi ini keadaan di dalam hati, keadaan batiniah kita yang menyadari betapa malangnya kita di hadapan Tuhan. Betapa najisnya kita. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas itu, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Tertawa maksudnya dia menikmati ketenangan hidup yang sesungguhnya. Bukan tertawa yang sembarangan seperti yang kita banyak lihat di mana-mana. Ini bukan penghiburan, bukan ketenangan, bukan sukacita seperti kita nonton pelawak. Tidak. Ini jauh dari itu semua. Dan ini adalah penghiburan yang sejati. Dan rupanya ini diawali dari kita mau berduka cita seperti yang Tuhan Yesus harapkan atau tidak. Ini menjadi penting. Ayat 3 dan ayat 4, Matius pasal 5 itu, ini merupakan bentuk kerendahan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita merasa miskin di hadapan Tuhan, merasa tidak berdaya, kita mau menangis di hadapan Tuhan karena kesalahan kita, karena dosa kita. Itulah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, itu justru menolong kita akan sangat beruntung, menikmati, berbahagia seperti yang Tuhan maksudkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita menyadari keadaan diri kita di hadapan Tuhan, yang perlu terus untuk menyadari bahwa kita sebenarnya di dalam Tuhan itu sering melakukan pelanggaran. Dan itu harusnya menjadi bagian yang serius dalam hidup kita, sehingga kita perlu menangisi, kita perlu berduka di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita di ujung dari semuanya itu kita menikmati penghiburan sejati dari Tuhan, dan itu yang membuat kita berbahagia, kita diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kami yang sudah ditegur, yang sudah diingatkan kembali, bahwa tidak ada sesuatu pun Tuhan, kebaikan kami yang layak kami banggakan di hadapan Tuhan. Terlalu sering Tuhan kami melukai hati Tuhan. Bahkan parahnya lagi Tuhan kami tidak menyadari hal itu. Kami sering menganggap hal-hal seperti itu biasa saja Tuhan. Kami tidak pernah menyadarinya sebagai hal yang serius yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan sudah datang kepada kami,
yang menegur, mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami mau mengoreksi terus keberadaan hidup kami di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan, janji firman-Mu mengalami penghiburan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, Allah Roh Kudus kiranya terus yang memimpin kami, yang membuat kami sadar tentang akan keberadaan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk terus peduli dengan keadaan batiniah kami di dalam Tuhan. Kehidupan rohani kami Tuhan. Supaya makin hari kami semakin terus diperbaiki. Kami terus mengalami pemulihan di dalam Tuhan, terus diproses, dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan bagi setiap kami, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang suci-Nya Tuhan. Menjadi manusia-manusia ilahi, menjadi ciptaan baru, hidup dengan cara yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk sabda bahagia bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk suara hati Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Saya jemput bangkit berdiri, angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran.
kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk di mana Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Dan di ujung ibadah ini Tuhan, kami mau terus berdoa kepada Tuhan menyerahkan bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau mohon terus kemurahan Tuhan, Tuhan curahkan atas bangsa kami. Semua berjalannya pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri, kami percayakan dalam kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Hikmat Tuhanlah yang berjalan atas bangsa kami. Berkat Tuhanlah yang terus dialirkan atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhanlah yang akan terus berjaya di atas bangsa kami. Sehingga semua gejolak, hal-hal yang sedang terjadi Tuhan, semua boleh dikendalikan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan seluruhnya Tuhan, keberadaan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Terkhusus untuk jemaat GD Ebenezer dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kiranya yang terus memimpin langkah hidup kami. Semua aktivitas pekerjaan, segala sesuatu yang kami kerjakan, ke depan Tuhan kami percayakan semua dalam pimpinan, dalam berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Dan sebelumnya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami secara luar biasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati pikiran kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan, perlindungan pembelaan dari Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai hidup kita sekalian, dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.